kerjanya. Iya. Mbak, selamat pagi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi wawancara kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rina dan hari ini saya akan melakukan sesi wawancara singkat terkait pendaftaran volunteer dengan Anda. Wawancara ini sifatnya santai, jadi relax aja ya. Oke, saya ingin mengenal Anda lebih jauh dan mengetahui pengalaman serta motivasi Anda untuk bergabung dalam kegiatan ini. Sudah siap, Pak? Oke. Boleh Pak perkenalkan diri terlebih dahulu dan ceritakan sedikit tentang diri Anda. Oke, sebelumnya mungkin saya kasih isinya dulu. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Fatia. Saya sekarang pendidikan di Yayasan Donasi Digital waktu itu menjadi seorang mahasiswa psikologi Islam. Nah, mungkin itu data awal atau dari Oke, berarti dengan Mbak Fatia. Oke, sesi perkenalannya itu cukup singkat. Jadi sekarang saya sudah punya gambaran sedikit tentang diri Anda. Untuk pertanyaan kedua itu, apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung sebagai volunteer di kegiatan ini? Membuat saya tertarik dari ikut volunteer ini karena saya orangnya ingin belajar hal-hal baru. Jadi salah satu untuk cerita nanti yang akan saya ceritakan di masa yang akan datang, salah satunya adalah mengikuti volunteer ini. Jadi saya merasa tertarik untuk ikut daftar menjadi volunteer di yang telah dilakukan di sosial media. Oke, menarik. Berarti ada motivasi dan alasan tertentu yang membuat Anda ingin ikut bergabung di kegiatan ini. Nah, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan organisasi, kepanitiaan, atau kegiatan sosial sebelumnya? Bisa diceritakan sedikit pengalaman yang paling berkesan menurut Anda itu apa? Oke, mungkin secara organisasi saya pernah ikut HIMA karena saya menjadi mahasiswa psikologi, jadi saya ikut bergabung di himpunan mahasiswa prodi saya gitu. Nah, pada saat itu saya menjabat 2 periode gitu. Baru yang periode yang kedua saya itu menjabat sebagai sekretaris gitu. Nah, dari sekretaris ini saya belajar bahwa program-program kerja yang disampaikan anggota ataupun ketua dan wakil ketua dan sebagainya itu melewati sekretaris salah satunya. Dari program kerja yang mungkin banyak saya baca itu, nah program kerja yang berhasil itu akan berhasil jika ada kontribusi semua anggota dan juga ikut terbuka dengan hal-hal yang masukan dan sebagainya. Nah, dari pengalaman ini mungkin salah satunya juga mungkin bisa saya lakukan jadi. Oke, pengalaman yang cukup menarik ya. Dari pengalaman itu pasti ada banyak hal yang bisa dipelajari juga. Nah, pertanyaan selanjutnya itu menurut Anda apa arti menjadi seorang volunteer dan tanggung jawab apa yang harus dimiliki oleh seorang volunteer? Arti seorang volunteer bagi saya itu seseorang yang mau bekerja, kemudian mau membantu dan ikut berkontribusi gitu dalam suatu kegiatan, tapi tenaganya ini mungkin tidak mengharapkan biaya gitu, atau bisa dikatakan mau bekerja tanpa ada bayaran. Nah, tapi selain tanpa ada bayaran ini, saya mungkin kepikiran karena kalau nggak ada bayaran mungkin relasi kita akan bertambah, mungkin wawasan juga akan bertambah. Nah, tanggung jawab yang harus dimiliki seorang volunteer ini adalah seperti care mungkin gitu, sama mau peka terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga saat ada kegiatan kalau kita nggak peka nantinya akan kelamaan gitu atau tidak sesuai dengan tahun-tahunnya gitu. Oke, baik. Jadi menurut Anda volunteer itu bukan cuma soal bantu, tapi juga soal tanggung jawab. Pertanyaan berikutnya itu menurut Anda pernah nggak sih Anda menghadapi perbedaan pendapat atau konflik secara bersama dengan rekan kerja Anda? Itu gimana cara Anda menyikapinya? Oke. Mungkin saya kan udah semester 6 ini. Nah, semester 6 kan sebelumnya udah pernah KKN di Timur gitu. Nah, pada saat evaluasi itu pasti adanya perbedaan pendapat gitu. Nah, mungkin bagaimana cara pada saat itu perbedaan pendapatnya adalah pada saat menjalankan program kerja, salah satu program kerja yang kami usulkan antara si wakil dan juga sekretaris gitu. Nah, kebetulan pada saat
saya menjadi sekretaris. Nah, saya mengalami perbedaan pendapat dengan sekretariat tersebut. Bagaimana cara saya mengatasinya? Mungkin pada saat itu saya mendengar, kita sama-sama mendengar, karena itu dikumpulkan seluruh anggota KM pada saat itu mendengar pendapat dari kedua belah pihak ini. Nah, kemudian cara menyelesaikannya adalah kita lepaskan ke ketua, bagaimana ketua tersebut melihat dari kedua pendapat tersebut. Jadi gitu. Mungkin kalau saya, karena pada saat itu saya menjabat sebagai sekretaris, jadi menyampaikan pendapat, kemudian baru nanti diserahkan hasil keputusannya di ketua. Oke, memang sih dalam terjadi itu perbedaan pendapat itu cukup sering terjadi dan menarik melihat bagaimana cara setiap orang itu menyikapinya. Nah, kalau suatu saat Anda diberikan tugas yang cukup banyak atau menghadapi situasi yang mendadak, apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi tersebut? Ya, mungkin kalau saat menghadapi pekerjaan yang banyak atau yang bertumpuk gitu, nah mungkin saya tuliskan dulu listnya satu persatu mana yang lebih diprioritaskan atau yang lebih penting untuk dilakukan pertama kali. Itu diliskan, kemudian dilakukan secara bertahap. Kemudian karena kita bekerjanya tim, jadi mungkin bisa nanti dibagikan tugas-tugasnya. Jadi tidak hanya saya sendiri yang mengerjakan, ya ada checklist masing-masing. Oke, berarti Anda punya cara tersendiri untuk mengatur prioritas dan menyelesaikan tugas itu. Nah, menurut Anda, apa kelebihan yang Anda miliki yang bisa memberikan manfaat dalam kegiatan ini? Oke, kelebihan saya pertama, saya itu orangnya peka, jadi saat melihat, contohnya saat saya melihat sampah gitu, saya melihat sampah yang di ujung, saya merasa kayak langsung mengambil gitu. Jadi kepekaan saya ini membuat saya langsung ingin bertindak seperti itu. Itu kelebihan yang akan saya berikan. Selain kelebihan peka tersebut, saya juga ingin belajar. Kelebihan saya ini ingin belajar tersebut, saya merasa kalau saya ingin belajar, maka saya akan melakukannya seperti itu. Oke, kelebihan yang Anda sampaikan tadi itu tentu bisa jadi nilai tambah dalam sebuah tim. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jika Anda diterima sebagai volunteer, kontribusi atau dampak apa yang ingin Anda berikan melalui kegiatan ini? Oke, mungkin kontribusi yang ingin saya berikan adalah kemampuan saya untuk berkomunikasi dan juga membuat supaya nantinya mengajukan program jenis dengan lebih ke kegiatan yang dilakukan selain yang mungkin dari kegiatan volunteer yang dari sendiri itu punya kegiatan yang masing-masing. Mungkin saya ingin menambahkan opsi itu nantinya kegiatan seperti mengikuti yang responden yang anggota yang mengikuti volunteer itu adalah anak-anak. Nah, karena saya sebagai mahasiswa psikologi, saya ingin menjadi ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan itu bisa diberikan di volunteer ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Semoga harapan dan kontribusi yang Anda sampaikan tadi itu benar-benar bisa terwujud dan nanti Anda bisa bergabung di kegiatan ini. Mungkin ada sesi penutup dari Mbak sendiri? Ya, mungkin dari yang akan saya sampaikan itu mungkin banyak yang miss sendiri, mungkin belum paham apa yang saya sampaikan karena saya belum tidak serius. Nah, terus saya harap semoga apa yang wawancara pada siang hari ini, saya harap semoga saya bisa bergabung di volunteer ini. Nah, dari bergabungnya saya sehingga saya nanti bisa menambah relasi dan juga berkesan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di volunteer. Ini itu saja dari saya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu dalam acara sesi wawancara kita pada hari ini. Nanti info selanjutnya akan disampaikan dulu. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara kita pada hari ini. Saya minta maaf jika pertanyaan yang saya ajukan tadi mungkin terlalu sulit bagi Anda menjawabnya. Oke, aman. Selamat beraktivitas kembali. Jadi Mbak, terima kasih.